penghujung akhir tahun 1994, butir-butir salju yang turun di negeri Belanda menjadi saksi kedatangan laki-laki tua bernama Ponke Prinsen, seorang pejuang kemanusiaan yang pulang kembali ke tempat kelahirannya setelah 47 tahun tinggal di negeri orang. Namun, ia tak disambut selayaknya seorang pejuang. Kepulangan Prinsen ini justru memicu badai kontroversi yang bertiup kencang ke segala penjuru negeri Belanda. Cercaan, hujatan, bahkan ancaman pembunuhan terus membayangi pejuang kemanusiaan yang semakin renta itu. Dia mungkin nggak bisa bebas sekali karena dijaga ya. Dijaga sama bodyguard gitu kan dari kerajaan karena takut dibunuh. Dan itu setiap hari juga ada di TV waktu itu. Visumverstrekking aan een landverrader door de minister van Buitenlandse Zaken is onbegrijpelijk en geheel onacceptabel. Is denken zonder. Ponke Prinsen, seorang pemuda Belanda yang rela dicap sebagai pengkhianat karena berpindah kewarganegaraan demi idealismenya. Idealisme kemanusiaan yang melampaui batas-batas ruang dan waktu. Idealisme seorang pemuda yang mampu mengguncangkan negeri Belanda, bahkan ketika dia telah menjadi tua dan renta. We had lived through the German occupation. I had been in German prison myself, in concentration camps. So I felt very upset that we are going to do the same thing in Indonesia. Once I came to Indonesia, it appeared to be true that we were fighting for the return of our profits. So in 1948, I decided that the moment had come, and I went to the other side. Johannes Cornelis Prinsen lahir di atas Tokot Cerutu, di sudut Jalan Van Dijk dan Jalan Hobbema, Den Haag, pada 21 November 1925. Ia tumbuh dalam keluarga yang sangat menghargai kebebasan berpikir. Prinsen kecil berkeinginan menjadi seorang pastor. Dia memantapkan cita-citanya dengan bersekolah di sebuah seminari. Namun cita-cita Prinsen kandas ketika 10 Mei 1940, Jerman mulai menyerbu kemudian menaklukkan Belanda. Hidup dalam kekangan penjajahan Jerman membuatnya gerah. Prinsen kemudian berencana ikut berperang melawan Jerman. Dia meninggalkan sekolah dan mencoba lari ke Inggris untuk bergabung dengan tentara sekutu. Namun di tengah perjalanan, Prinsen tertangkap oleh tentara Jerman, kemudian dia dipenjara. 5 Mei 1945, negara Belanda berhasil lepas dari penjajahan Jerman berkat bantuan tentara Amerika dan sekutunya. Prinsen pun dibebaskan dari penjara. Dia kemudian turut dipanggil untuk mengikuti wajib militer oleh pemerintah Belanda dengan tujuan dikirim ke Indonesia. Namun Prinsen menolak. Dia memilih kabur ke kota kecil di Perancis. Januari 1947, sebuah kapal laut berbendera Belanda, MS Sloterdijk, yang mengangkut ribuan serdadu muda dari Belanda, merapat di dermaga Tanjung Priok, Jakarta. Ribuan tentara ini dikirim oleh pemerintah Belanda untuk menaklukkan kembali Indonesia. Satu di antara serdadu muda itu adalah Johannes Cornelis Prinsen, seorang pemuda berumur 21 tahun yang berasal dari kota Den Haag. Zaman penjajahan Jerman itu sangat sengsara buat para pemuda. Bukan tidak mungkin kembali tentara Belanda yang ingin berkuasa di wilayah
Indonesia, ya kan, setelah penjajahan Jepang itu akan mengalami hal-hal semacam itu. Dan itu memang terjadi. Yang namanya oorlogsmisdaden, kejahatan perang, itu lagi dibahas di negeri Belanda, sedang dipersoalkan dengan ditemukannya ada foto-foto, ada film-film mengenai kejahatan. Jadi tentara Belanda membunuh orang Indonesia. Apakah militer atau sipil? Tanda tanya. Apakah sebegitu jahat orang Belanda pada saat ini? Rupanya itu sudah diperkirakan muncul para pemuda-pemuda yang pada saat itu yang akan diberlakukan sebagai milisi, sebagai wajib militer. Tidak ada urusan, mereka dilatih, langsung naik kapal, berangkat ke Hindia. Mereka kan mahasiswa, juga anak-anak sekolah menengah atas yang banyak membaca, mengetahui, dan jangan lupa, adanya kekuatan-kekuatan politik. Pada saat itu, ya kan, ada politik-politik, partai buruh ya gitu ya, partai komunis juga, yang tidak simpati kepada Belanda yang ingin berkuasa lagi di jajahannya. Di Indonesia, Prinsen bersama sekitar 120.000 prajurit lainnya bertugas menjaga tanah Hindia Belanda yang dianggap ricuh karena ditinggal penjajah Jepang. Namun pemerintah Belanda tak pernah terbuka pada tentara mudanya tentang gerakan kemerdekaan yang telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dalam kenyataannya ketika mereka datang ke tanah Hindia Belanda pun, mereka tidak berperang dengan sebuah kekuatan negara atau dengan orang-orang Jepang yang pada mulai dipropagandakan oleh pemerintah Belanda. Tapi mereka berhadapan dengan orang-orang yang ingin merdeka. Itulah yang membuat mereka terkejut dan merasa frustasi, termasuk seorang Prinsen. Dari ratusan ribu yang pergi ke Hindia Belanda, itu sekitar 4.000 orang menolak untuk berangkat. Dan beberapa ribu orang yang berangkat, mereka merasa ragu dengan niat mereka untuk pergi ke Hindia Belanda. Dan pada akhirnya mereka berjuang di tanah Hindia Belanda, berperang demi pemerintah Belanda dengan setengah hati. Tiba di Indonesia, Prinsen tak langsung bertugas. Prinsen harus menghadapi peradilan atas kasus desersinya. Setelah dipenjara selama 4 bulan, ia kembali bertugas menjadi tentara. Prinsen sendiri ketika datang ke Hindia Belanda, dia betul-betul blank, dia akan berhubungan dengan siapa. Ketika dia turun dari kapal Slow Trade itu ya, di Tanjung Priuk, dia pergi ke asramanya dan dia tidak punya siapa-siapa. Akhirnya dia bergaul dengan sekelompok seniman di Senen. Dan dari mereka Prinsen mendapatkan makna-makna bahwa Indonesia bukan sebuah tanah yang berdiri sendiri dan ingin menggantungkan diri kepada pemerintah Belanda, tetapi Indonesia ternyata ingin merdeka, ingin menjadi sebuah negara yang bebas. Prinsen untuk membela orang-orang Indonesia itu semakin kuat ketika dia melihat seorang perempuan muda ditembak di depan Istana Bogor oleh seorang serdadu Belanda, karena perempuan Belanda itu menolak untuk dilecehkan, untuk dicolek oleh serdadu Belanda itu. Akhirnya ditembak, dan itu membuat Prinsen semakin geram, frustasi, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan pada waktu itu. Akhirnya harus membelot, dia harus bicara dengan orang-orang Indonesia yang pada waktu itu melawan pemerintahnya. Dia datang ke Belanda, ke Jakarta sini sebetulnya sebagai kru dari ambulans, yaitu untuk mengangkut orang-orang yang terluka dan sebagainya. Dia bukan militer penuh dalam tanda kutip ya, yang akan diawasi oleh security gitu, sehingga dia bisa melarikan diri. Tapi motivasi melarikan dirinya bisa dimengerti. Dia terbawa oleh pemikiran-pemikiran anti kekerasan, membela orang yang tertindas dan sebagainya. Pengalaman dia waktu di bawah penjajahan Jerman bukan tidak mungkin dia melihat kekerasan-kekerasan itu, dipukulin, diinjak dan sebagainya. Dia tidak setuju itu. Kurang lebih itu menjadi prinsip hidupnya. Karena pada saat itu biasa itu. Bahkan sesama orang Indonesia, yang satu di bawah Belanda, yang satu lagi orang Republik gitu ya.
25 September 1948, Pongke Prinsen memilih langkah penting dalam hidupnya. Ia keluar dari Kesatuan Tentara Kenil, kemudian bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia yang saat itu sedang terkonsentrasi di daerah Jawa Tengah. Prinsen itu tanpa izin dari kesatuannya, dia dibekali oleh kelompok seniman Senen itu. Dia berangkat ke Pati pada waktu itu. Dia hanya bermodalkan uang yang dimodali oleh orang-orang Senen itu dan alamat salah seorang lurah di sebuah desa di Pati. Lalu dia menyatakan dengan PD-nya kepada orang-orang itu bahwa dia ingin belot gitu ya. Dalam logika mereka, bagaimana seorang kulit putih yang dalam situasi perang antara orang Belanda yang katakan identik dengan kulit putih dengan orang-orang Indonesia itu ingin berpihak kepada orang-orang Indonesia. Akhirnya Prinsen meyakinkan mereka ketika Prinsen memberikan senapan Lee-Enfield-nya kepada salah seorang dari mereka. Ini bawa senjata saya. Kamu todong saya atau serahkan. Ini sebagai suatu bentuk kepercayaan saya kepada orang Indonesia dan saya akan ikut kalian. Akhirnya Prinsen pada waktu itu langsung dilaporkan kepada tentara setempat. Ternyata mereka adalah pemberontak dalam tanda kutip atau pemberontak PKI pada waktu itu. Ketika sampai di Jawa Tengah, Prinsen terdampar di kota Pati yang tengah dikuasai Partai Komunis Indonesia dan organisasi bernama Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Dua organisasi ini telah bersekongkol untuk memberontak dengan memproklamirkan pembentukan Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948. Pada periode itu, sebagian daerah dikuasai oleh FDR, Front Demokrasi Rakyat. Musso sudah kembali membawa prinsip-prinsip jalan baru sebagai kaki tangan Rusia waktu itu. Pemikiran dia adalah bagaimana mengkomuniskan Indonesia. Awalnya adalah pergolakan di Solo, akhirnya pergolakan di Madiun. Madiun diserbu oleh tentara kita, dari kebanyakan dari Siliwangi ya, menyerbu. Kekalahan yang diderita oleh kaum komunis itu mendorong mereka ke arah utara. Utara itu seperti Pati, Bojonegoro dan sebagainya ya, Semarang Timur. Itu adalah daerah yang rawan pada saat itu. Dan Amir Syarifuddin dan rombongan-rombongan yang mundur dari Madiun ke arah sana. Nah ketika itu Pongke ditangkap, ditahan, masuk penjara di bawah kekuasaan yang berkuasa pada saat itu adalah golongan mungkin di FDR. Dalam waktu 3 bulan, pemberontakan ini bisa digagalkan oleh Tentara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya batalion pimpinan Kemal Idris yang berasal dari divisi Siliwangi. Ketika Siliwangi menyerbu ke utara, diketemu nih Pongke ada di satu penjara mereka, itu dibebaskanlah oleh batalion Kemal Idris pada saat itu dari Siliwangi. Dan dia dibawa ke Jogja untuk masuk kembali dalam penjara. 19 Desember 1948, Belanda kembali melakukan agresi militernya di Indonesia dengan sasaran ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Untuk mempertahankan Republik Indonesia, Panglima Besar Jenderal Sudirman mempersiapkan siasat tempur gerilya dan mengembalikan divisi Siliwangi ke daerah Jawa Barat. 20 Desember 1948, tentara Siliwangi pun melakukan long march kembali ke Jawa Barat. Saya pernah mendapat cerita dari pihak yang dekat dengan keluarga mereka itu. Pak Kemal itu punya ipar, namanya Pak Sikih. Waktu itu sangat berperan waktu peristiwa Rengas Dengklok, menculik Bung Karno ya, dibawa ke Rengas Dengklok. Jadi ketika itu Singgih ini oleh karena sesuatu peristiwa ya ditahan, masuk penjara. Jadi bersama dia di kamar tahanan itu adalah Pongke Prinsen. Nah, Pak Kemal ini ketika agresi Belanda pecah pada tanggal 19 Desember dan sudah ada perintah harus long march ke Jawa Barat, dia kemudian membebaskan Pak Singgih dulu di penjara. Ketika itulah Pak Singgih kabarnya bilang sama Pak Kemal supaya bebaskanlah itu si Pongke. Belanda pada tanggal 19 Desember tahun
1948 menyerang. Semua orang di Jogja itu pada waktu itu langsung panik. Para tahanan dibuka tahanannya untuk dibebaskan. Mayor Kemal Idris yang pada waktu itu mendapat perintah dari Jenderal Sudirman untuk langsung pergi ke Jawa Barat memimpin pasukan Siliwangi untuk balik lagi ke daerah asal, itu memberikan pilihan kepada Prinsen. Anda mau bergabung dengan tentara Anda yang sudah sampai Maguwo, atau Anda akan bergabung dengan kami. Saya sudah mengatakan A, maka saya harus melakukan A. Saya tidak akan mengatakan B, C, atau D. Maka dengan ketetapan hati yang kuat, Prinsen menyatakan long march ke Jawa Barat. Akhirnya, Prinsen diterima bergabung dengan Batalion Kala Hitam Siliwangi dan ikut long march kembali ke Jawa Barat. Susahnya long march itu adalah jalan kaki dari Jogja menuju Jawa Barat. Itu kan sebuah hal yang tidak logis ya pada saat itu. Jalan dalam jarak sekitar 500 km gitu. Dan itu dilakukan oleh Siliwangi dan keluarga yang ikut. Ada keluarga, ada anak kecil, ada ibu-ibu, ada perempuan di situ. Jalan kaki, masuk ke hutan, harus melalui sungai, harus menaiki gunung. Dan kadang-kadang dia harus berhadapan dengan tentara Belanda yang menghadang. Dan itu terjadi dengan rombongan Batalion Kala Hitam itu. Ketika di Bantar Kaung mereka dihujani oleh bomber Belanda dan Mustang Belanda hingga menimbulkan banyak korban. Setelah 3 bulan perjalanan, akhirnya Prinsen sampai di daerah Cianjur, Jawa Barat. Meski sudah bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia, namun tak mudah bagi Prinsen untuk membuktikan kesungguhannya. Tidak langsung diakui juga, ada proses. Jadi ketika sampai ke daerah Majalaya, Prinsen tiba-tiba diperintahkan oleh Mayor Kemal Idris untuk mengantarkan surat kepada pejabat tinggi Indonesia di Jakarta, Leimena. Dia bilang, serahkan surat ini ke daerah pendudukan Belanda. Kalau surat ini sampai ke sana, maka kamu harus balik lagi ke pasukan yang ada di Cianjur. Surat itu diserahkan kepada Leimena dan memang itu bentuk dari sebuah ujian akan niat Prinsen untuk bergabung dengan orang-orang Indonesia. Tapi Prinsen memang melakukan itu. Dia pergi ke Jakarta lalu bisa menyampaikan surat itu kepada Leimena. Dan hebatnya dia pergi ke Sukabumi, pergi ke Cianjur, mencari-cari pasukannya sampai ia menemui kembali pasukannya. Dan dia diangkat sebagai seorang tentara, diakui oleh Kemal Idris. Kamu saya kasih pangkat sebagai letnan dan memimpin beberapa orang dari kesatuan Laskar Rakyat pada waktu itu. Tidak langsung memimpin pasukan istimewa. Jadi dia memimpin pasukan Laskar Rakyat. Setelah berpangkat letnan, Prinsen benar-benar total membantu TNI melawan tentara Belanda. Prinsen bilang dalam bukunya dan dia juga bilang kepada saya bahwa setelah mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan pangkat letnan dari Kemal, saya harus membuktikan bahwa gabungnya saya kepada TNI itu memberikan keuntungan yang signifikan terhadap TNI. Maka ia membuat sebuah terobosan untuk mendapatkan senjata. Salah satunya adalah dengan dia berpura-pura sebagai seorang perwira Belanda dengan memakai baret, memakai seragam yang hasil rampasan tentu saja. Dia mendatangi orang-orang yang berpihak kepada Belanda pada waktu itu dan merampas senjata mereka seperti itu. Itu terjadi seperti di Lampegan, di Gandasoli, di Harjasari. Di daerah pegunungan antara Cianjur dan Sukabumi inilah Pongke Prinsen beraksi. Salah satunya di pabrik teh Harjasari Cianjur. Ditipu deh, si Prinsen ditipu. Dikumpulkan jeung abdi terus kalinya jeung si Prinsen nya abdi teh hari tetenya barang kalinya nek nodong abdi teh nencak lombang da make lombang gubrag barang ditebak tah si Prinsen ditanggu sana teh si nu nek nembak teh nek nembak teh kowe teh ditanggu de kitu kun atuh abdi teh ngorejat tungtung da mah ditodong abdi abus ka jero capotan jeung jarana beaksinya sana ge. Cerita yang berkembang, salah satu yang saya tahu, tentara-tentara muda ini, tentara susu, tentara Belanda itu, kalau mereka sedang operasi di desa, pada malam minggu mereka tuh tidak akan kangen kehidupan kota gitu ya. Harus kembali ke Bandung, begitu, dengan truk. Kadang-kadang terjadi kelengahan dari mereka, mungkin tidak dipersenjatai. Kabarnya katanya Pongke Prinsen seperti menyaru sebagai seorang tentara Belanda, mencetop rombongan itu. Nah ini kan tentara Belanda gitu kan, kurang lebih tidak ada kecurigaan. Ketika mereka baru turun gitu, diserbu oleh tentara kita. Banyak yang terbunuh gitu.
Karena aksi gerilyanya melawan tentara Belanda, Prinsen semakin dikenal dan dekat dengan rakyat. Ia bahkan mendapat julukan Pak Persen, Maung Sukabumi. Di daerah Sukabumi, di sebuah desa di bawah lereng Gunung Gede, Prinsen bertemu dengan Odah yang kelak akan menjadi istri pertamanya. Prinsen itu selalu mengingat pertemuannya dengan Odah itu begitu romantis. Dia bilang, suatu hari ketika saya pulang patroli, tiba-tiba saya di sebuah kebun bambu, saya beradu dengan seorang perempuan yang sederhana, dia bilangnya sederhana, tetapi membuat dia itu jatuh cinta gitu dengan kepolosan dia, yaitu orangnya namanya Odah. Ketika Odah itu dipacari dalam tanda kutip oleh Prinsen, pasukannya mengatakan di sini tidak ada pacaran, kamu tuh nggak bisa pacarin dia, bawa-bawa kemana-mana gitu kan, kamu harus nikahin dia karena ini bukan tradisi di Belanda. Akhirnya ya Prinsen menikahi Odah dengan pada waktu itu dia langsung masuk Islam. Bagi saya semua agama tidak ada masalah buat saya. Jadi ketika saya ditawari dengan Islam, dia tidak banyak pikir lagi, ya masuk aja, masuk Islam saja gitu. Aksi-aksi gerilya Prinsen di wilayah Sukabumi dan Cianjur membuat militer Belanda sangat marah. Konon, Nevis, intelijen militer Belanda menjanjikan 50.000 gulden bagi siapa saja yang bisa menangkap Prinsen, hidup atau mati. Dia sudah dikategorikan sebagai musuh pemerintah Belanda dan tidak diterima dia sebagai seorang warga negara untuk kembali atau bekas warga negara yang kembali ke negeri Belanda gitu. Ketimbang orang Indonesia yang sebenarnya yang diterima dengan baik di negeri Belanda, dia dibenci. Dan dari bukunya Prinsen, pada waktu itu Prinsen memang sempat menulis kepada ibunya di Belanda bahwa kepala saya sekarang dihargai 50.000 gulden, sebuah harga yang sangat lumayan lah waktu itu, mungkin bisa buat rumah, dan itu bukan main-main. Tidak ada yang tertarik undian seperti itu gitu. Ya Prinsen tidak merasa aman-aman saja. Setelah segala cara yang dilakukan untuk menangkap Prinsen gagal, akhirnya Juli 1949, Mayor Jenderal E. Angel meminta bantuan kepada Panglima Tentara Kerajaan Belanda di Indonesia, Letnan Jenderal D.C. Burman, untuk membereskan disertir Kopral G.C. Prinsen. Hasilnya, 4 Agustus 1949, dibentuk sebuah unit khusus pemburu Prinsen dari KST, Korps Angkatan Khusus Belanda, yang dipimpin Letnan Henk Ulrichi. Dia ditugaskan oleh Engels untuk mendapatkan Prinsen karena Erik ini memiliki sebuah kompi yang sangat kompak, tangguh, dan dingin dalam membunuh. Namanya kompi Erik. Perintah itu langsung datang kepada Erik, dan Erik mengeksekusinya pada tanggal 9 Agustus dengan memberangkatkan satu kompi pasukan KST langsung dari Batu Jajar menuju ke Lampegan. Dia menurunkan pasukannya di Lampegan dan dengan memotong kompas dari arah Lampegan menuju ke Cihaur Kanoman dan ke arah Cilutung Girang. Pada akhirnya dia mendapatkan informasi tentang Prinsen justru dari mulut orang-orang kita sendiri pada waktu itu yang berpihak kepada Belanda. Jadi faktor pengkhianatan juga ada di sini seperti itu. 4 Agustus 1949, satu kompi tentara Belanda bergerak dari Bandung menuju Cianjur. Mengetahui dirinya sedang diburu, Prinsen bergerak mundur jauh ke pedalaman Cianjur, tepatnya di desa Cilutung. Desa ini akhirnya dijadikan markas tentara pimpinan Prinsen. Setelah 67 tahun kejadian itu, warga Cilutung masih ingat betul waktu pertama kali Prinsen datang. Karaya teh jadinya buat karena zaman mahananya, iya macana belna Islam, iya ngabela bangsa tahun Indonesia aja na, merdeka aja na. Pasukan khusus Belanda yang dipimpin Ulrichi terus bergerak memburu Prinsen. Hingga akhirnya pasukan ini berhasil mengetahui keberadaan Prinsen. Prinsen dan pasukannya pun bergerak mundur masuk ke dalam hutan. And then the last day before the ceasefire, they
killed my wife and 20 of my soldiers. So they were still able to hit me at the last moment. Subuh 9 Agustus 1949. Sehari sebelum gencatan senjata antara Republik Indonesia dan Belanda, pasukan Ulrisi berhasil menemukan markas Prinsen. Jadi ini posisi strategis diapit oleh dua dataran tinggi perkebunan Cibogo dan Cadas Gantung. Kompi Erik itu akan datang dari arah atas, dari arah Cilutung. Itu dibuktikan dengan adanya penjagaan di situ. Dibikin parit di situ, ditempati oleh beberapa prajurit Prinsen. Tapi Prinsen kecolongan. Kompi Erik itu datang dari arah Cadas Gantung dan dari arah Cibaraja dari sini, dari arah Cibaraja. Mereka menyerang dari arah belakang. Diawali dengan lemparan granat dari arah Cadas Gantung ke arah rumah Prinsen yang ada di sini, dan itu merupakan shock terapi yang sangat mumpuni buat situasi pada waktu itu. Itu yang terjadi, pasukan Prinsen langsung cerai-berai. Padahal di situ sudah ditempatkan sniper segala macam. Mereka dengan garang sampai menghantam satu persatu para penjaga yang ada di sini. Jadi sebetulnya Prinsen sendiri ada di dalam rumah, yaitu dia baru bangun tidur dan dia mau sarapan kalau silahkan dengan Oda. Cuma ketika itu dia dikejutkan oleh serangan granat. Secara refleks Prinsen meloncat dari jendela, dia menghindar ke arah sana dan Oda masuk ke kamar mandi. Tetapi Ulrisi langsung datang dari arah Cibaraja, dari arah sini para anak buahnya menghabisi anak buahnya Prinsen satu persatu, dan dia melihat tiba-tiba satu sosok yang lewat gitu, dia tembak langsung, jebret. Rupanya Oda sebelum dia menghindar ke arah kamar mandi, dia sempat membawa Tommy gun dulu untuk membela suaminya. Prinsen berhasil lolos, namun semua pasukannya tewas, termasuk pula Oda, istri Prinsen yang sedang hamil. Kehilangan Oda itu betul-betul sangat mempengaruhi psikologis Prinsen. Rasa bersalah itu terus dibawanya hingga sampai dia mati. Hati saya remuk menjadi pribadi yang sangat keras terhadap siapapun. Saya ingin membalas kematian istri saya yang dilakukan oleh musuh saya waktu itu. 27 Desember 1949, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Soekarno, Presiden Republik Indonesia saat itu, mengakui jasa kepahlawanan Prinsen yang telah menjadi warga negara Indonesia dengan anugerah Bintang Gerilya. Tahun 1956, Prinsen sempat menjadi anggota legislatif mewakili Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI. Ternyata dunia politik terlalu kaku buat dia untuk menuangkan berbagai cita-cita dia. Maka dia menjadi seorang aktivis politik. Yang ironisnya, dia membuat keputusan mengkritisi pemerintah yang dia bela zaman dulu. Jadi inilah tipikal Prinsen. Prinsen itu tidak pernah betah dengan kedudukannya dalam zona aman. Dia selalu mencari zona yang membuat dia bisa mengkritisi sebuah pemerintah yang mapan. Bagi dia kemapanan itu adalah sebuah ketidakniscayaan, harus diingati terus. Prinsen melakukan ini terhadap Soekarno, dan dia sempat dipenjara oleh Soekarno. Karena kalau tidak salah dia protes terhadap penangkapan Mohtar Lubis ya. Maret 1968, Presiden Soekarno lengser dan digantikan oleh Jenderal Soeharto. Prinsen pun bebas setelah dipenjara selama 4 tahun. Namun lagi-lagi ia berurusan dengan penguasa. Tentu nama Prinsen bukan nama yang aneh. Publikasi mengenai Prinsen itu sudah banyak sekali saya baca. Terutama ketika dia mengungkapkan kasus pembunuhan massal orang-orang PKI di Purwodadi. Ya, pembunuhan massal di Purwodadi itu diberitakan secara luas di semua media, di dalam dan luar negeri. Suhogi pun ya mengkritik pembunuhan massal di Purwodadi pada waktu itu. Nah, jadi Prinsen muncul sebagai sosok yang sangat melawan arus, ya, melawan kekuasaan. Ya. Banyak anggota Angkatan 66 bergabung dengan kekuasaan, menjadi anggota DPR. Ya. Tapi Prinsen pada waktu itu
memilih jalan yang lain. Dia berjuang untuk hak asasi manusia, dan saya terus terang saya respect pada Princeton waktu itu. Saya angkat topi pada Princeton karena tidak gampang untuk melawan ya gerakan anti PKI yang begitu kuat ya pada zaman-zaman itu. Princeton yang pertama kali mengangkat itu Princeton yang melakukan penelitian dan langsung dia berangkat ke Purwodadi. Dia mendata korban-korban, mewawancarai, dan itu yang membuat pemerintah Soeharto mencap dia sebagai seorang komunis pula gitu. Orang-orang tidak lagi melihat bagaimana susah payahnya seorang Princeton dulu ingin bergabung dengan sebuah negara bernama Indonesia. Pada waktu orang-orang menjadi gelap, sampai-sampai seorang jaksa agung menyebut seorang Princeton itu sebagai seorang sekali pengkhianat. Dia tetap seorang pengkhianat, kata dia, walaupun Princeton ada di mana. Jadi tidak dilihat dari sisi baiknya, tapi dilihat dari kepengkhianatan dalam tanda kutip Princeton. Dulu dia berkhianat terhadap Belanda, sekarang dia akan berkhianat terhadap kita juga, kata jaksa agung itu. Juniornya pun di tentara sangat parah dengan apa yang dilakukan oleh Princeton, sampai seorang perwira tinggi menyebut Princeton itu sebagai seorang tua bangka yang tidak berguna. Tapi itu tidak membuat seorang Princeton itu surut. Dia tetap melakukan pengkritisan. Princeton memang tidak pernah kendor membela hak asasi manusia. Princeton menjadi generasi awal yang membentuk lembaga pembela hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 1966. Princeton turut pula membidani lahirnya Lembaga Bantuan Hukum pada tahun 1970 yang nantinya menjadi Yayasan LBH Indonesia. Konsistensi Princeton dalam membela hak asasi manusia terus berlanjut, termasuk dalam kasus 65-66, kasus Aceh, kasus Papua, dan kasus Timur Timur. Karena aktivitasnya, Princeton diawasi sangat ketat oleh pemerintah Soeharto. Waktu di sini pun kita kadang-kadang kalau lagi ada masalah gitu kan, rumah kita juga banyak intel gitu-gitu. Waktu dia membela orang-orang Timur Timur, itu juga banyak tuh. Ya kita mendukung lah sebagai keluarga. We are very proud of him ya. Setelah gagal membina rumah tangga dengan Janneke, warga negara Belanda, ia menikah kembali dengan perempuan Jawa bernama Kenny. 2 tahun kemudian kesehatan Princeton mulai menurun dan mengalami stroke. Ya saat-saat dia udah sakit pun dia masih sangat vokal untuk menulis gitu setiap hari gitu. Meski sudah menjadi warga negara Indonesia, hubungan Princeton dengan tempat lahirnya tak pernah putus. Apalagi dia mempunyai 2 anak dari istri ketiganya, Janneke, yang tinggal di Belanda. Namun Princeton terlanjur dicap sebagai pengkhianat. Berkali-kali mengajukan izin untuk mengunjungi Belanda. Berkali-kali pula usahanya ditolak. Akhirnya setelah puluhan tahun menunggu, dengan alasan kemanusiaan, pada tahun 1994, Menteri Luar Negeri Belanda Hans van Mierlo memberikan visa dan mengizinkan Princeton untuk berkunjung ke Belanda. Kedatangan Princeton yang telah berumur 69 tahun itu disambut protes keras organisasi veteran Belanda. Aku nggak lihat seperti satu kesulitan ya waktu itu buat dia. Kayaknya dia biasa aja itu. Tapi kan terakhir juga dia bisa pulang kan ke Belanda kan. Bisa bertemu dengan saudara-saudaranya, teman-temannya gitu. Dia datang ke Indonesia kan sebagai tentara Belanda, melakukan disersi, melawan tentara Belanda, berjuang bersama pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Banyak masyarakat Belanda yang menganggap Bongke Princeton sebagai pengkhianat. Ya. Nah, saya ketemu dengan mereka. Walaupun cukup banyak juga yang bersimpati dengan Bongke Princeton. Ya. Dia punya simpati yang sangat tulus terhadap Indonesia. Awal tahun 1998, Princeton kembali terserang stroke dan harus menggunakan kursi roda. Meski begitu, dia masih ikut berdemonstrasi pada bulan Mei tahun 1998 yang menuntut Presiden Soeharto mundur. Princeton ini tipikal aktivis politik yang membumi. Princeton tidak ingin melakukan perjuangan politiknya dari atas. Jadi dia melakukan lobby-lobby dia di tingkat para politisi, di tingkat elit. Tapi dia langsung ke bawah membumi. Dia bergabung dengan
mahasiswa-mahasiswa yang protes, dia bergabung dengan para pembangkang-pembangkang yang dikecilkan oleh pemerintah. Memang Princeton itu memang spesialis pengingat gitu, dia tuh spesialis musuh kekuasaan mapan, tidak ingin ada dalam posisi yang nyaman. Kalau mau sebenarnya dia bisa menjadi pejabat tinggi, bisa menjadi duta besar atau menjadi menteri mungkin, tapi dia tidak lakukan itu. Sampai suatu hari saya melihat seorang kakek tua bule memakai kursi roda ketika saya pada waktu itu kebetulan sedang melakukan aksi demonstrasi di DPR bersama kawan-kawan mahasiswa lain. Saya berpikir siapakah itu gitu. Ketika orang-orang mengatakan Princeton, saya pikir oh ini yang namanya Princeton, saya harus kenal dia. Aksi demonstrasi Princeton bersama mahasiswa yang menuntut mundur Presiden Soeharto adalah aksi terakhir Princeton. Kesehatan Princeton terus menurun hingga akhirnya Haji Yohanes Cornelis Princeton, pejuang hak asasi manusia itu meninggal dunia pada 22 Februari tahun 2002. Waktu itu dia pernah bilang sama saya nggak mau dimakamin di Kalibata, di Taman Makam Pahlawan gitu. Yang biasa-biasa aja lah, dia bilang gitu. Saya nggak mau lah katanya. Malah kalau bisa saya ditandu aja, jangan naik ambulan. Kita turutin, tapi kebetulan di makamnya juga di tempat yang untuk pahlawan sih, memang di sana juga. Ada beberapa hal yang selalu menjadi perenungan buat saya dengan adanya sosok Princeton ini. Pertama, bahwa kemerdekaan kita itu ternyata kemerdekaan yang bukan sebuah kemerdekaan yang bersifat nasional saja, tapi kemerdekaan kita adalah kemerdekaan universal. Buktinya orang-orang seperti Princeton dan beberapa orang asing lagi yang membela Indonesia itu banyak sekali. Jadi nilai kemerdekaan itu bukan persoalan sebuah bangsa itu dijajah oleh bangsa lain, tapi sebuah bangsa dijolimi atau diperlakukan tidak adil oleh bangsa lain, dan ini menjadi persoalan manusia itu sendiri. Princeton membuktikan bahwa kemerdekaan adalah nilai-nilai universal dengan membela Indonesia pada saat dia justru berposisi sebagai tentara Belanda, dan itu dilakukan ketika dia sebagai warga negara Belanda, dia membela kepentingan negara lain pada waktu itu, orang-orang lain di Timur Leste. Indonesia merdeka karena nilai-nilai universal, bukan karena nilai-nilai lokal atau nasional. Seorang Princeton akan selalu dikenang dengan pendirian dia terhadap ketidakniscayaan terhadap kekuasaan, bahwa kekuasaan akan terus ada kecenderungan melakukan hal yang tidak baik. Maka Princeton ada di situ sebagai pengingat. Mencintai negara bukan berarti kita harus memuji dan membela apapun dilakukan oleh negara, tapi mencintai negara adalah mengingatkan dia ketika dia berbuat salah dan membuat sebuah noda terhadap kemanusiaan. Itu salah satu prinsip dari Princeton.